Selamat siang, perkenalkan nama saya Francina Patihu SHMO. Saya merupakan salah satu dosen pada Universitas Kristen Artabaca Jepang, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Adapun konsentrasi bidang ilmu saya adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah hukum tata negara. Mata kuliah ini diberikan pada semester genap, yaitu pada semester 2 dan berbobot 3 SKS. Adapun materi-materi ataupun pokok bahasan yang diberikan selama 16 kali pertemuan yaitu terdiri dari konsep, ruang lingkup dan sumber hukum tata negara, dasar negara dan struktur ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai unsur utama hukum tata negara, pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan, lembaga negara, demokrasi, hak asasi manusia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum, dan pemerintahan daerah. Salah satu pokok bahasan yang akan saya sampaikan atau saya ajarkan pada video pembelajaran berikut ini adalah tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Capaian atau kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konstitusi negara, memahami sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar 1945, termasuk perubahan yang terjadi melalui amandemen. Terima kasih. Baik, salam. Selamat siang bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita hari ini. Tetapi sebelumnya saya minta Siti untuk memimpin kita dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mulai kita tempatkan kami yang terbaik, terima kasih sebelumnya kami telah hingga kita di kelas ini dengan baik bersama. Tiba saatnya kami memulai mata kuliah kami dan berkati agar semuanya dapat berjalan sesuai kehendak Allah. Amin. Terima kasih. Baik ya, jadi hari ini kita akan lanjut perkuliahan dengan pokok bahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kata amandemen ini, kata lainnya itu perubahan. Artinya perubahan. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Sampai dengan sekarang, mulai dari tahun 1999 sudah ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi intinya kita bahas. Ya, pertama kita lihat dulu, kita harus memahami apa itu Undang-Undang Dasar. Ya, seperti tampilan di slide itu, Undang-Undang Dasar itu atau disebut sebagai hukum dasar tertulis, ya, hukum dasar tertulis yang menjadi landasan hukum tertinggi dalam suatu negara, ya. Nah, Undang-Undang Dasar ini disebut juga sebagai konstitusi, disebut sebagai suatu konstitusi untuk suatu negara. Ya. Kalau kita di Indonesia, ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut sebagai konstitusi bagi negara Indonesia. Beda dengan negara-negara lain juga. Ada negara-negara lain yang menganggap bahwa jurisprudensi itu sebagai konstitusi bagi mereka. Ya. Jadi putusan-putusan hakim itu merupakan konstitusi bagi mereka. Misalnya negara Inggris, ya. Inggris misalnya itu menganggap bahwa jurisprudensi itu sebagai konstitusi bagi mereka. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari pembentukan lembaga negara,
hak dan kewajiban warga negara hingga prinsip-prinsip dasar penyelenggara negara. Undang-undang dasar juga menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ya. Nah, kalau kita belajar tentang hierarki peraturan perundangan, ya, kalau di situ dikatakan bahwa undang-undang dasar juga menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundangan di bawahnya, ya. Kalau hierarki peraturan perundang-undangan, ya, saya pikir semua tahu ya, pembahasan sebelumnya itu kan ada berkaitan dengan hierarki peraturan perundangan. Ya. Kalau kita bicara tentang pemisahan kekuasaan, ada yang namanya teori dari Montesquieu tentang res politica. Jadi hukum itu dia berjenjang. Ya. Jadi hierarki peraturan perundangan itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diikuti dengan undang-undang atau diikuti dengan MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang terakhir adalah Perda. Ya, tentu Perda provinsi dan kabupaten kota. Ya, ini yang dikatakan dengan hierarki peraturan perundangan, sehingga di situ dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar juga menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang dimaksud dengan perundangan di bawahnya yang ini. Ya. Nanti ada materi khusus ya terkait tentang pengisian peraturan perundangan. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian apa itu amandemen? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa amandemen itu perubahan. Jadi amandemen itu tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, ya. Dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Ya. Kemudian amandemen dalam konteks hukum adalah perubahan atau penambahan pada suatu dokumen atau perjanjian, ya. Perjanjian terutama yang bersifat resmi dan penting seperti konstitusi atau undang-undang. Ya. Nah, tujuan dari amandemen itu sendiri yang pertama itu untuk memperbaiki, memperbarui atau menyempurnakan suatu dokumen atau perjanjian agar lebih relevan dan efektif dalam hal ini kan konstitusi. Ya. Karena kita lihat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Konstitusi Negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi, jadi dasar hukum tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara serta struktur pemerintahan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan perwujudan dari ideologi Pancasila. Ya, jadi kalau Anda kan pasti tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan, kemudian ada batang tubuh. Ya, dan dalam batang tubuh itu yaitu terdapat yang terdiri dari pasal-pasal itu terdiri ada prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara serta struktur pemerintahan. Nah, Undang-Undang Dasar seringkali disebut sebagai konstitusi negara, yang berarti dokumen hukum yang berisi aturan-aturan dasar mengenai organisasi negara, hak warga negara dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Ya. Jadi di Indonesia amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan keserentakan dasar. Ya. Nah, kemudian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memang diperlukan dilakukan. Karena apa? Karena berlaku di dalam pasal 37, pasal terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang pertama itu bahwa wewenang untuk mengubah Undang-Undang
sebelum amandemen pertama MPR itu disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi setelah amandemen pertama, maka MPR itu tidak disebut lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tapi yang sudah sejajar dengan lembaga-lembaga tertinggi negara lainnya. Sehingga pasal 37 ini menyatakan bahwa wewenang untuk mengubah undang-undang dasar ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian dalam pasal 37 juga ya, bahwa untuk mengubah undang-undang dasar quorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Kemudian putusan tentang perubahan undang-undang dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Nah, ini ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 4 ya. Ini ada 5 ya. Ya, ada 5 di sini. Yang pertama, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 ya, 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ya. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian dibutuhkan untuk diubah serta alasannya. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, ya, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR. Kemudian yang keempat, keputusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan. Nah, tadi sebelum itu ada saya menjelaskan bahwa pembukaan itu ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Yang boleh diubah hanya adalah batang tubuh, bagi presentasi. Ya. Baik, sampai di sini. Sebelum kita masuk pada amandemen pertama, saya beri kesempatan untuk yang mau bertanya terkait dengan materi yang sedikit. Ya. Baik, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tubuh. Sebut nama satu. Nama saya Revali Aurel. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tubuh merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah? Mohon penjelasan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dirubah, tidak bisa diamandemenkan. Yang bisa diamandemenkan hanyalah batang tubuh, yaitu pasal-pasal. Ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang memberikan pendapat? Ya, baik ya. Jadi alasannya mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa diubah. Yang pertama itu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat pernyataan-pernyataan ya yang paling mendasar dari bangsa Indonesia. Yang kedua di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita dan tujuan negara. Kemudian yang terakhir terdapat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, yang pertama itu terdapat pernyataan mendasar dari bangsa Indonesia. Pernyataan-pernyataan yang mana? Yang pertama itu pernyataan terkait dengan Indonesia menyatakan bahwa penjajahan itu
harus dihapuskan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ya. Artinya bahwa Indonesia itu sendiri anti penjajahan, sehingga dituangkan di dalam pembukaan. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua adalah Indonesia menyatakan kemerdekaan, bahwa kita ini sudah merdeka, itu sudah lepas dari penjajahan. Ya. Itu pernyataan yang kedua, itu dituangkan dalam pembukaan. Kemudian yang berikut, ya, terdapat dalam pembukaan itu terdapat tujuan dan cita-cita negara. Ya. Ada 4 tujuan cita-cita negara. Ada yang tahu? Tujuan negara ada 4. Yang pertama, melindungi segenap. Yang lengkap. Melindungi segenap. Yang kedua, ikut mencerdaskan. Yang ketiga, ikut melaksanakan. Ya, itu yang disebut sebagai tujuan dan cita-cita dari negara Indonesia. Kemudian dalam pembukaan juga, yang keempat juga berisi terkait dengan dasar negara, ya, yaitu Pancasila. Ada rumusan Pancasila di situ di alinea keempat. Ada 5 sila disebutkan di situ. Jadi kalau misalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemenkan, maka dasar negara itu juga berubah, ya. Ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya memang tidak bisa diubah, ya. Yang hanya boleh diubah yaitu pada 87 atau pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian di dalam pasal-pasal itu juga atau dalam batang tubuh itu, ya, dari awal sampai dengan sekarang hanya terdiri dari 37 pasal. Ya. Perubahannya di mana? Perubahannya itu ada penambahan pasal, ya. Kemudian penambahan, bukan penambahan pasal tapi penambahan ayat. Misalnya pasal 28, pasal 28 ada 28A, pasal 28B, pasal 28C dan sebagainya. Ya. Baik, saya lanjut, ya. Saya lanjut dengan amandemen pertama. Jadi dari tahun 1999 sampai tahun 2002 itu sudah terjadi 4 kali amandemen, ya. Nah, amandemen yang pertama itu dilakukan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 melalui Sidang Umum MPR, ya. Nah, amandemen ini membatasi kekuasaan presiden dan mengubah beberapa pasal terkait kekuasaan pemerintahan, pembentukan undang-undang dan lembaga negara. Ya. Nah, tujuan utama adalah membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu besar pada masa pemerintahan sebelumnya, serta mendorong perubahan ke arah demokrasi yang lebih kuat. Pasal-pasal mana saja yang diubah? Ya, ada pasal 9, ada 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Kita lihat satu-satu. Pasal 5. Pasal 5 ini perubahan terkait hak presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ya. Nah, bunyi dari pasal 5 sebelum perubahan, ya, yaitu pasal 5 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen atau perubahan, maka pasal 5 itu berbunyi bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
implikasi dari perubahan ini yaitu perubahan ini menegaskan bahwa DPR memiliki peran sentral dalam proses pembentukan undang-undang, yang sementara Presiden berperan dalam mengajukan rencana undang-undang dan persetujuan akhir. Nah, kita lihat peran Presiden dan peran DPR. Ya. Jadi itu Presiden yang memiliki peran dalam proses legislasi, yaitu mengajukan rancangan undang-undang dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Kemudian peran DPR, ya, DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, baik dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam hal mengikat utang, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Ya. Esensi daripada perubahan ini, ya, bahwa pasal 13, ya, untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas, ya, dalam pengangkatan dan penerimaan utang serta konsul dengan melibatkan DPR sebagai lembaga perwakilan. Ya. Kemudian ada pasal 14. Ya. Pasal 14 ini terkait pemberian gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ya. Pasal 14 sebelum amandemen berbunyi Presiden memberikan gerasi, amnesti dan abolisi dan rehabilitasi. Ya. Ini ada pengertian apa itu gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ya. Saya pikir semua tahu apa itu gerasi, apa itu amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ya. Nah, setelah amandemen pasal 14 mengalami perubahan dan terbagi menjadi dua ayat. Ya. Nah, ayat pertama Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat kedua Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Esensi perubahannya adalah menciptakan mekanisme check and balance dalam pelaksanaan hak prerogatif Presiden di bidang judisial. Ya. Nah, dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung dan DPR, diharapkan keputusan terkait gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi lebih kompetitif dan adil. Ya. Kemudian yang berikut pasal 15. Ya. Pasal 15 ini terkait pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lainnya. Ya. Sebelum amandemen, pasal 15 itu berbunyi Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Setelah amandemen, Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Esensinya adalah perubahan ini menegaskan bahwa pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Presiden harus diatur melalui undang-undang. Ya. Tidak lagi menjadi kewenangan Presiden seutuhnya. Ya, ya baik ya. Sampai sini ada yang bertanya. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Ika. Saya ingin bertanya bahwa tadi itu sempat dijelaskan tentang perubahan pada pasal 14 yaitu mengenai gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitas. Yang ingin saya tanyakan ialah mengapa Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi pada pasal 14 ayat 1 yang memperhatikan pada pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi pada pasal 14 itu memperhatikan pada pertimbangan DPR. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya ada mengapa gerasi dan rehabilitasi itu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung itu merupakan peradilan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, kemudian memberikan pertimbangan bagi pemberian gerasi dan rehabilitasi. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi, kenapa harus memperhatikan pertimbangan DPR? Karena memang amnesti dan
Abolisi itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik dan isu kemanusiaan, sehingga perlu pertimbangan DPR yang merupakan aspirasi atau mewakili dari suara rakyat, sehingga diperlukan pertimbangan dari DPR. Ya, baik, saya pikir cukup pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan lagi ke minggu depan. Ya, baik. Selamat siang dan salam.